lantas apa yang akan dilakukan Demokrat atas adanya uji material dan uji formil terhadap ADRT ini? Ya, memang dari aspek legal formal tidak ada pintu masuk bagi partai kami untuk melakukan intervensi ya. Betul. Sebab yang tadi saya katakan ini adalah keanehan, sebab yang digugat itu, yang diuji itu adalah anggaran dasar dan rumah tangga Partai Demokrat yang menghasilkan peraturan ini. Jadi dalilnya kan begitu, bahwa anggaran dasar ini sama dengan peraturan yang tunduk kepada karena nggak ada yang bisa dimasukkan, nggak bisa jadi itu yang tadi saya bilang, ada kesengajaan memang. Jadi ini by design, bagaimana proses ini dilakukan secara diam-diam. Yang kedua, pintu untuk Demokrat masuk ke dalamnya itu ditutup. Pintu kan ditutup, begitu. apa yang bisa pintu dilakukan? Ditutup, Pak. Oleh sebab itu kami secara resmi akan proaktif mengajukan surat kepada Mahkamah Agung supaya paling tidak kami menjadi pihak di dalam proses pemeriksaan dan pengujian anggaran dasar dan rumah tangga ini terhadap undang-undang partai politik. Itu satu. Yang kedua, apakah ada alasan kami melakukan itu? Ada alasan. Dulu waktu peraturan Menpen ya tahun 84 yang memungkinkan pemberedelan pers itu diuji ke Mahkamah Agung, salah satu putusan Mahkamah Agung itu dengan tegas mengatakan tidak bisa menerima permohonan ini dengan alasan pihak yang dijadikan termohon terkait sama sekali tidak dilibatkan. Oleh sebab itu pada saat itu permohonan pengujian Permen Pen ya 0184 itu ditolak. Dengan alasan ini kami sangat yakin bahwa permohonan Pak Yusril ini yang mewakili 4 tadi ketua DPC yang telah dipecat itu akan ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu hukumnya. Tetapi tadi kan Pak Yusril mengatakan bahwa kita nggak bisa mendahului proses peradilan. Ya oke lah, fine. Tapi kan ini menurut kami ini hal barang umum ya. Ini Partai Demokrat ini bukan milik saya, bukan milik siapapun ya, tapi milik rakyat ya. Yang mengawasi kami ini adalah rakyat. Yang menilai kami ini tidak aspiratif, tidak demokratis atau tidak, itu bukan kami tapi rakyat. Kapan itu? Waktu pemilu. Kalau pada waktu pemilu hasil suara kami, kursi kami itu sedikit, berarti memang kami tidak disukai oleh rakyat. Kan begitu. Jadi itulah demokrasi yang kita anut, itu sistem yang kita anut. Oleh sebab itu undang-undang partai politik wanti-wanti dengan tegas di dalam undang pasal 5 dengan tegas mengatakan soal anggaran dasar sepenuhnya diserahkan kepada partai politik. Mau isinya seperti apa diserahkan kepada partai politik dalam forum pengambil keputusan paling tinggi di setiap partai politik itu. Jadi sudah jelas itu. Jadi kalau pada saat ini ada lagi mengganggu, ya baiklah, ini Pak Yusril satu aspek positifnya bahwa ini belum ada dalam pengalaman hukum, praktek hukum Indonesia ya. Coba-coba ya, tidak salah juga ya. Tapi apakah sudah diajukan? Tadi kan Demokrat berencana untuk mengajukan diri sebagai pihak yang terlibat dalam uji formil ini. Apakah sudah diajukan? Kami yakin nanti Mahkamah Agung akan mengirim kami surat. Kalau tidak mengirim kami surat, Mahkamah Agung akan menolak itu. Karena bagaimanapun yang diperiksa itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami. Bukan anggaran dasar rumah tangganya Menkumham. Menkumham itu hanya mengesahkan. Tapi untuk menguji, menilai formil dan material apakah sesuai dengan undang-undang partai politik adalah kami. Seperti juga kami menguji undang-undang terhadap Mahkamah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Pembuat undang-undang itu siapa? DPR diundang. Pemerintah diundang, presiden diundang loh untuk datang ke MK. Lah ini anggaran dasar rumah tangga ini kami yang buat. Masa kami nggak diundang? Masa kami nggak diajak? Masa kami nggak dimintai pandangan, minta pendapat? Demokrat menunggu akan diundang untuk dimintai pandangan. Ya, kalau seandainya nggak diundang, apa yang akan dilakukan Demokrat? Kalau tidak diundang, kami akan proaktif melakukan mengirim surat, meminta supaya secara resmi. Tapi Bang Benny menyadari nggak ada celah untuk masuk ke situ, Bang Benny tadi menyadari di awal. Oh, ada celah.
apa? Oh, ini aja tidak ada celah kok bisa dilakukan. Sehingga alasan yang sama kami bisa lakukan. Tidak bisa alasan yang sama dipakai untuk menghalang kami dengan alasan tidak ada celah, tidak ada aturannya. Loh, ini nggak ada aturannya. Jadi sekarang sifatnya dari Demokrat masih menunggu ya respon dari Mahkamah seperti apa? Kami menunggu, tapi pada saatnya kalau tidak datang, kami akan proaktif melakukan ini. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Yusril. Pak Yusril begini, sebetulnya dia digugat dalam poin ADART Demokrat ini yang dianggap menabrak undang-undang parpol itu poin-poin yang mana sih